Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Haryanto. Kali ini kita ingin melanjutkan materi kita untuk menyisipkan materi dari Google Site berupa video, kemudian ulangan harian yang berupa pretest 1 dan pretest 2, kemudian tugas nirmana, tipografi, dan nanti saya tambahkan untuk yang lainnya. Untuk memulainya, pertama kali kita masuk di materi, kemudian kita double klik di bagian 3.1. Nah, kemudian di bagian bawah, kemarin kita telah sampai di proses untuk menyisipkan gambar dan teks. Nah, sekarang bagaimana kalau video? Kita double klik di sini. Kemudian kita pilih icon embed ini. Nah, di sini ada dua pilihan, ada embed code sama by URL. Nah, karena video itu kita ambil dari internet, maka URL atau Uniform Resource Locator-nya itu kita kopikan ke sini. Saya sudah menyiapkan video yang cocok untuk bagian garis 1. Yang pertama adalah ini saya copy saja, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini, Ctrl V. Kita tunggu proses verifikasinya sudah muncul. Nah, kemudian kita klik insert. Kemudian kita masukkan video kedua, kita double klik, kita pilih ini lagi, kita kopikan yang kedua, Ctrl C, kemudian masukkan di sini, Ctrl V, kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita insert. Kita tunggu gambarnya sudah muncul. Nah, karena video ini bukan buatan kita, alangkah etisnya kalau kita tuliskan sebuah alamat di bawah ini. Nah, misalnya begini, dikutip ini, kita kopikan video pertama adalah ini. Nah, sehingga kita tidak terkesan untuk melakukan proses penjiplakan. Kemudian yang kedua, kita kopikan lagi. Jadi yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Ini videonya sudah nampak. Kita coba. Ini jalan. Kita matikan. Kemudian kita coba ini. Ini proses loading. Sudah jalan juga. Ini kalau dilihat di tablet seperti ini. Ini kalau dilihat di HP, kita tutup aja. Kemudian kita lanjutkan proses untuk menyisipkan sebuah ulangan harian ke dalam tab yang kita miliki. Baik, untuk video yang lain, kalau misalnya kita punya video, kita bisa sisipkan di sini, tetapi kita tidak usah mengambil dari ini karena ini adalah video kita. Untuk berikutnya adalah kita masukkan ulangan harian ini ke dalam pretest 1. Caranya adalah silakan diklik ini. Ada pretest 1, kemudian kita masukkan sebuah teks pengantar agar nanti siswa lebih fokus untuk melakukan proses ujian.
Sudah saya siapkan kalimatnya di sini seperti ini. Ini saya copy aja, Ctrl C, double klik. Nah, di sini Ctrl V. Nah, ini. Kemudian untuk melingkan alamatnya, yang kalimat di sini kita blok. Kemudian kita pilih ini. Nah, kita kopikan link dari soal ulangan harian yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di sini. Ini kita kopikan saja seperti ini, kemudian tekan Ctrl C, masukkan di sini, tekan Ctrl V, kemudian kita apply. Nah, kemudian kita masuk di tugas yang berikutnya, pretest 2. Caranya sama. Ini kita masukkan tag pengantarnya biar anak-anak lebih fokus. Ini. Tekan Ctrl C, masukkan di sini, tekan Ctrl V. Nah, link di sini ini kita kopikan dari soal yang kedua. Ini pretest maksudnya. Panjang. Ctrl C, masukkan di sini, Ctrl V. Nah, ini kemudian diklik apply. Untuk proses pembuatan soal online nanti saya usahakan saya buatkan tutorial sendiri karena agak panjang. Di sini kita yang penting adalah menyisipkan proses untuk ulangan harian yang nanti dikerjakan anak-anak di internet. Kemudian kita coba kita lihat di sini. Ini kalau misalnya dilihat di HP, ini seperti ini, coba kita klik ini, pretest 2. Kita coba lihat di pretest 1 dulu. Ini kita klik di sini. Nah, kita lihat sudah muncul ulangan yang nanti bisa diisi anak-anak ini. Setelahnya ini bisa kita pilih, misalnya ini, kemudian nomor absennya misalnya 27. Nah, anak tinggal ngerjakan. Nah, nanti hasilnya itu bisa kita download dalam bentuk file Excel. Untuk berikutnya adalah kita memasukkan berbagi pakai halaman di dalam Google Site. Di bagian tugas ini, nah ini contoh ya, belum ada. Di bagian tugas ini nanti kita berusaha untuk membuat sebuah alamat yang nanti alamat itu bisa diakses oleh anak-anak agar nanti tugas itu bisa dikumpulkan di situ. Nah, caranya adalah yang pertama kita masuk di Drive dulu, kita buat folder khusus untuk menampung tugas anak-anak. Misalnya diklik, kita buatkan Drive, nah, ketik aja tugas DGP, sehingga desain grafik percetakan. Saya pilih create. Nah, kita lihat sudah ini ada ini. Nah, ini kita setting supaya nanti anak-anak bisa mengumpulkan di sini. Caranya adalah diklik ini, kemudian dipilih share tugas DGP. Nah, kemudian dipilih ini get shareable link. Sudah muncul. Nah, di sini ada pilihan yang pertama adalah off. Nah, ini nanti kalau sudah selesai bisa di off kan, artinya anak-anak tidak bisa akses kembali. Ada pilihan anyone with the link can edit, ada anyone with the link can view.
Nah, kalau misalnya kita ingin anak-anak bisa memasukkan tugas ke dalam Google Drive kita di folder tugas DKP ini, maka pastikan terpilih anyone with link can edit. Kalau misalnya kita punya data-data email tertentu, maka kita bisa memfokuskan hanya mereka yang terdaftar di email itu yang bisa melakukan proses edit, yaitu menambah, mengurangi, atau yang lainnya. Baik, linknya ini kita copy dulu, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita masukkan di sini misalnya. Ini misalnya. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih done. Nah, maka di sini akan muncul gambar orang yang seperti ini. Ini masih proses, ditunggu saja. Nah, ini belum ada. Ini ada gambar orangnya. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan tugas di sini, tetapi harus login dulu. Ini kita bisa buatkan folder misalnya untuk yang Nirmana. Nah, kemudian kita buatkan lagi folder misalnya untuk yang tugas tipografi. Kita buatkan tugas misalnya untuk gambar sketsa, dan terusnya sampai dengan tugas-tugas yang wajib dikumpul anak kita buatkan folder sendiri-sendiri. Nah, di dalam tipografi ini bisa kita double klik lagi untuk membuat misalnya untuk kelas 2 MM1. Ini kita buatkan lagi folder masih proses. Nah, ini kelas 2 MM2 dan seterusnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini kita edit, di rename dulu, misalnya hanya cukup 22 MM2. Ini kita rename lagi, keliru ini, rename misalnya 2 MM1. Nah, masih proses ini. New folder lagi 2 MM3 dan seterusnya sejumlah kelas yang kita ajar. Kalau sudah, kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita masuk ke tugas Nirmana. Di sini kita double klik. Nah, kemudian kita kasih note keterangan biar nanti anak-anak juga lebih hati-hati, karena risikonya kalau misalnya tidak kita cantumkan maka tugasnya itu bisa dihapus atau dipindah atau yang lain. Kita kasih ini, masukkan tugas ke dalam folder kelas Anda, dan terusnya ini peringatannya. Nah, ini yang penting, jangan menghapus atau mengcopy tugas yang sudah diupload milik teman kelas, risiko ditanggung sendiri. Nah, kita sudah ingatkan biar anak-anak lebih hati-hati. Nah, kemudian kita kopikan tempat link tugas ini. Ini kita blok, kemudian kita klik ini. Nah, kita kopikan link di mana tempat menyimpan tadi, ini HTTPS ini. Nah, kemudian tekan Ctrl C. Nah, masukkan di sini,
tekan Ctrl V, kemudian diklik apply. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kalau dilihat di HP seperti ini, kita lihat di tablet, kemudian kita lihat di ini, bisa kita klik ini. Nah, maka dia akan langsung menuju ke folder di mana kita lihat di tipografi. Nah, ini ada kelas yang kita buat tadi. Anak-anak tinggal meletakkan di mana folder filenya, kemudian tinggal drop file ke sini dengan catatan harus login terlebih dahulu. Suatu saat tugas DKV ini di folder ini bisa kita nonaktifkan, jadi kita hilangkan gambarnya ini sampai nanti anak-anak sudah tidak bisa akses, sehingga drive kita itu akan lebih aman. Cuma sebelumnya kita download dulu tugas-tugas itu biar nanti suatu saat kita itu punya arsip. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Setelah itu kita nanti melanjutkan ke tahap 4 tentang bagaimana mempublikasikan, kemudian membuat counter, kemudian ditambah dengan bagaimana memendekkan alamat sehingga nanti mudah untuk diingat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.